itu sakit banget ya. Ya bisa bikin badan meriang, sakit kepala, kepala pening, itu dari efek. Nah, semuanya itu di cover dari BPJS Kesehatan ya, gratis tis dari BPJS Kesehatan. Halo sobat nge-YouTube, selamat datang kembali di channel saya, channel Info Nge-YouTube. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman pribadi lagi, tapi mungkin kelihatannya ini pengalaman yang sudah lama sekali ya. Jadi tentang BPJS Kesehatan atau pelayanan BPJS Kesehatan ya. Dulu tahun 2017 ya, tepatnya kalau nggak salah bulan Agustus ya, saya sendiri itu sudah merasakan manfaat betul dari kepesertaan saya ke BPJS Kesehatan. Dan kebetulan karena saya itu seorang karyawan ya, jadi saya ikut sertanya di perusahaan ya, bukan BPJS Kesehatan secara mandiri atau pribadi. Jadi secara premi atau biaya BPJS Kesehatan saya itu kalau ikut suatu perusahaan tempat kita bekerja itu secara langsung itu lebih besar daripada kepesertaan secara pribadi atau mandiri ya, kurang lebih 5%, 1% dari pekerja dan sisanya 4% dari perusahaan. Itu saya ikut serta dalam kepesertaan di perusahaan tempat saya bekerja. Nah, ini saya akan ceritakan mengenai manfaat BPJS Kesehatan. Dulu ya, sebelum tahun 2017 sebenarnya sudah lama sekali sih, 2 tahunan atau 3 tahunan itu saya merasakan sakit di telinga sebelah kanan saya. Ini telinga ya, telinga saya sudah sering berobat ya, berobat ke dokter biasa, bukan dokter spesialis ya. Itu kalau lagi kambuh itu suka nyeri dan suka apa ya, kalau orang Jawa itu bahasanya cenut-cenut ya, cenut itu kalau lagi kambuh itu sakit banget ya. Ya bisa bikin badan meriang, sakit kepala, kepala pening, itu dari efek telinga saya sakit ya. 2 tahun atau 3 tahunan, nggak tahu dulu waktu zaman kecil sih, ceritanya saya nggak tahu itu karena kenapa. Waktu zaman kecil sih saya sering mandi di sungai karena saya tinggal di kampung dan besar di kampung, itu hampir setiap hari mungkin ya, pokoknya sering lah, bukan setiap hari ya, pokoknya sering lah mandi di sungai, ciblon kalau bahasa kampung, ciblon jeguran di kali ya, bukan di kolam renang, di kali ya. Itu mungkin kata dokter ya, salah satu penyebabnya mungkin itu. Jadi mungkin nggak kerasa dengan semakin lama itu katanya itu kemasukan air atau gimana. Terus ada lagi penyebabnya satu lagi ya, itu saya sering kalau habis mandi ya, karena saya setiap mandi itu selalu basahin rambut ya, nyiram rambut. Jadi kalau habis mandi itu kadang suka kerasa di telinga kayak kemasukan air, jadi saya selalu pakai cotton bud selalu habis mandi. Nah, kata dokter lagi ya kan saya periksanya nih kadang di tempat dokter yang beda-beda ya. Tanya dulu kenapa ya, saya ceritain itu dulu pernah sering mandi. Nah, kalau udah gede ini belakangan sering korek kuping pakai cotton bud. Nah, tahu nggak kenapa telinga saya kok bisa sakit ya? Itu gendang telinganya sobek ya. Jadi ya ini, jadi telinga saya itu gendangnya sobek. Itu
ya saya sudah kontrol setahun sebelum tahun 2017 itu rutin itu ke rumah sakit ya, spesialis THT ya. Jadi sedang kontrol itu bisa sebulan sekali kalau nggak salah, atau 2 bulan sekali kalau nggak salah, saya lupa ya. Pokoknya sering kontrol lah, setahun sebelum tahun 2017 itu saya sering kontrol ke THT karena saya pengen sembuh ya. Saya sudah lelah, udah capek ngerasain sakit kalau lagi kambuh ya. Itu ketika dimasukkan kamera atau diperiksa dokter spesialis itu gendangnya nggak taunya sobek ya, katanya sobek ya. Jadi kata dokter sih beda-beda, kebetulan ya dokternya kadang suka berbeda-beda. Menurut keterangan dokter ya ini bahaya, ada lagi kata dokter ini nggak bahaya, ada lagi. Jadi kadang saya suka bertanya-tanya dalam hati, aduh takut ini kalau bahaya. Nah itu ya, jadi selama saya praktek itu keterangan dokter kadang suka beda-beda, tapi yang pasti sih gendangnya sobek sama ya, penyebabnya gendangnya sobek yang menyebabkan telinga saya sakit. Nah selama periksa ke THT itu saya selalu gratis ya, karena saya pakai BPJS kesehatan tadi. Jadi alhamdulillah saya merasakan banget itu manfaat dari kepesertaan BPJS kesehatan ya di perusahaan tempat saya bekerja ya. Itu salah satunya, saya sangat berterima kasih kepada BPJS kesehatan ya. Ya walaupun kadang ya kalau orang yang berduit mungkin males ngantri ya, mungkin itu kadang suka ngantri di BPJS kesehatan. Tapi kalau menurut pribadi saya sih nggak masalah sih ya, karena ya memang warga negara Indonesia ini banyak yang memerlukan fasilitas kesehatan ya. Jadi ya sewajarnya lah kita ngantri ya, kan emang ada nomor antriannya ya. Jadi jangan mengeluh ngantri ya, emang kita warga Indonesia yang baik ya, emang ya harus ngantri ya, seperti itu ya. Di salah satu momen saya periksa itu sama dokter ya, itu saya disuruh operasi ya, Kenapa ya? Karena saya udah periksa berulang kali tapi kok hasilnya masih sama. Udah dikasih obat ya, obat tetes, obat ya khusus telinga lah intinya ya, obat yang diminum ya, itu kok hasilnya kok masih sama ya. Itu telinganya kok masih basah, di dalam telinga itu basah karena keluar cairan ya, karena emang efek gendangnya sobek tadi, jadi iritasi, jadinya infeksi. Nah, udah infeksi ya, jadi telinganya itu basah terus. Nah itu makanya itu kalau lagi kambuh itu sakitnya minta ampun, saya udah ampunan. Nah ya selama kamu periksa mau berapa lama pun ya nanti efeknya juga akan sama begini terus, nggak akan sembuh-sembuh. Ini harus ditambal, jadi di gendang telinganya ditambal. Nah dalam prosesnya ya, sebelum saya menjalani operasi ya, itu melalui beberapa tahapan. Jadi sebelum kita operasi itu memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan ya. Jadi untuk melihat kesiapan diri kita ini boleh nggak sih menjalani operasi itu gitu ya. Jadi ya dites dari spesialis THT-nya sendiri ya, siap nggak untuk dioperasi. Terus dari spesialis penyakit dalam, ada nggak kendala-kendala punya penyakit dalam yang tidak membolehkan orang itu operasi. Terus dari radiologi ya, dicek semuanya, di scan ya, dari paru-paru ya. Terus dites darah juga dites darah, saya dites darah juga ya. Jadi semuanya melalui tahapan-tahapan di hari yang berbeda-beda ya. Jadi sebelum saya operasi itu ya itu tahapannya ya. Setelah hari operasi ya, itu saya melakukan rawat inap kurang lebih sehari sebelum operasi ya. Jadi besoknya itu operasi, hari ini itu sudah harus masuk pagi. Nah saya udah pagi udah masuk itu di infus
ya. Jadi sebelum operasi itu 1 hari kita harus sudah masuk. Nah, kata dokter kita harus puasa, jadi jangan makan ya, orang puasa lah pokoknya ya. Sebelum kita operasi itu pasti disuruh puasa 1 hari kalau nggak salah, nggak tahu juga mungkin orang lain tapi kebanyakan katanya sih memang disuruh puasa. Nah, waktu di hari hanya saat-saat detik-detik mendebarkan saya dioperasi ya, tuh itu rasanya campur aduk takut karena memang pengalaman pribadi ya, pengalaman pertama kali, pengalaman pribadi baru kali ini mau dioperasi, dan bener-bener saja ya Allah rasanya campur aduk takut gimana. Pokoknya saya sebelum saya nggak sadarkan diri disuntik itu, saya itu cuman ditanya sakitnya apa, udah habis itu udah saya nggak ingat lagi. Saya jawab sakit telinga dok, itu udah saya nggak jawab, saya udah nggak ingat lagi. Itu masuk kalau nggak salah jam 9 pagi, jam 5 sore itu baru saya sadar, sadarnya pun baru setengah. Dan itu saya pertama kali ngeluh lapar kan, yang nemanin bapak saya lapar itu jam 5 baru sadar. Itu baru keluar dari kamar operasi itu saya masih didorong di tempat tidur mau ke ruang rawat inap. Dari jam 9 sampai jam 5 sore itu kalau nggak salah saya udah nggak sadarkan diri ya selama dioperasi. Nah, tahu-tahu ya sadar-sadar telinga saya udah diperban. Ini udah diperban full nih, diperban. Ini kalau nggak salah setelah saya buka perbannya ini di sini ini disobek. Ini disobek. Nah, disobek. Nah, yang mau saya sharing di sini itu dari BPJS Kesehatannya ya, semuanya itu di cover dari BPJS Kesehatan ya. Semua dari mulai proses saya tahapan pemeriksaan operasi, sebelum operasi tadi ya, pemeriksaan kesehatan semuanya ditanggung dari BPJS Kesehatan ya, sampai operasi. Dan saya dirawat setelah operasi itu kurang lebih 1 minggu. Saya masih di ruang rawat inap selama 1 minggu setelah operasi di rumah sakit ya, di daerah Matraman. Dari BPJS Kesehatannya ini yang saya rasakan manfaatnya itu benar-benar di sini ya. Dari semua tahapan sampai saya sembuh ini sekarang ini, itu semuanya gratis, tis dari BPJS Kesehatan ya. Jadi saya benar-benar terima kasih dan merasakan manfaatnya betul-betul dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Tahu nggak biaya operasi ya, kalau nggak salah itu saya pernah melihat tagihannya itu 35 jutaan. Itu benar-benar free, tidak ada sama sekali saya bayar ya, benar-benar free. Cuman saya nebus paling cuman 400.000 kalau nggak salah obat yang nggak ditanggung BPJS ya. Itu kalau dibandingkan harga operasinya 35 juta itu benar-benar. Jadi ya alhamdulillah saya merasakan manfaatnya dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi bagi kalian yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan ya kalau kalian pengen ya nggak apa-apa ya, siapa tahu di lain waktu kita sedang membutuhkan ya. Cuman kalau kalian menjadi karyawan, kalau kalian menjadi seorang ya pekerja, mungkin sudah terdaftar otomatis dari perusahaannya. Nah, jika kalau kalian berwirausaha sendiri ya, langkah baiknya kalian mendaftar BPJS Kesehatan ya. Yaitu tadi, kalau dibilang orang BPJS Kesehatan itu susah, BPJS Kesehatan itu ngantri, BPJS itu ribet, enggak benar sama sekali. Kalau menurut penilaian pribadi saya merasakan benar-benar manfaat dari BPJS Kesehatan ya. Saya dari sakit telinga sampai sekarang sembuh dan itu gratis, tis ya. Nah, saya terima kasih banyak untuk BPJS Kesehatan karena dari telinga saya yang sakit sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing dari manfaat BPJS Kesehatan yang pernah saya alami ya, dari pengalaman pribadi ya. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang perlu di-sharing, silahkan isi di kolom komentar
ya. Mohon maaf ya kalau di sini agak berisik, ini ada suara anak-anak lagi main di depan rumah ya. Jadi silahkan jangan lupa juga untuk subscribe, dukung channel Info YouTube ya, like dan share di beranda sosial media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.